Hadirin sidang Jumat azakumullah, usikum bittaqwallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabuz zina, innahu kana fahisatan wa sa'a sabila." Jangan kalian dekati zina. Zina adalah perbuatan yang sangat keji dan buruk dampak-dampaknya. Nabi SAW pernah bersabda, "La tazalu ummati bi khairin ma lam yafsu fihim waladuz zina." Umatku senantiasa di atas kebaikan selama tidak tersebar di antara mereka anak-anak hasil zina. Hadirin sidang Jumat azakumullah, problem masyarakat modern adalah munculnya anak-anak hasil zina, anak-anak hasil di luar pernikahan yang sah. Banyak hubungan laki dan perempuan, mereka berzina, kemudian setelah hamil mereka menikah, maka statusnya tetap dikatakan status anak zina. Dalam Islam, anak zina itu tidak sama hukumnya dengan anak kandung sendiri atau anak sah. Anak zina, walaupun dia setelah berzina menikah, maka statusnya tetap anak zina. Seorang ayah hanya sebatas bapak dari sisi biologis, tapi tidak secara syar'i. Makanya para ulama menjelaskan ada perbedaan antara anak hasil zina dengan anak pernikahan yang sah. Yang pertama, anak hasil zina tidak dapat nasab dari bapaknya. Binnya tidak boleh dari bapak, binnya ke ibu. Seperti Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa bukan anak zina. Nabi Isa memang lahir tanpa bapak. Makanya dikatakan Isa bin Maryam. Dia nggak punya bapak. Maka hukumnya sama kayak anak zina. Anak zina binnya itu tidak ke bapaknya, binnya itu ke ibunya. Kesian jamaah sekalian, adik-adiknya binnya ke bapak, karena biasanya setelah orang berzina dia menikah, sehingga adik-adiknya, anak yang kedua, ketiga binnya ke bapak, sedangkan anak pertama binnya ke ibu. Ini lantaran dampak daripada perzinahan, rusak hubungan silsilah daripada nasab. Dan ini harus jujur. Kalau ditanya siapa bapaknya, yaitu bapak secara biologis, dia bapaknya, tapi nasabnya itu tidak disandarkan ke bapaknya. Sekali lagi ini harus jujur. Kalau seandainya sudah terjadi anak zina, dan memang zina itu merusak tatanan masyarakat, zina merusak tatanan keluarga, adik-adiknya binnya ke bapaknya, tapi anak pertama karena dia hasil zina, binnya ke ibunya. Yang kedua, anak zina dia tidak dapat wali dari bapaknya. Kalau anak zina itu, anak hasil zina itu perempuan, ketika besar dia mau nikah, bapaknya tidak bisa jadi wali. Yang jadi wali adalah KUA atau penghulu atau penguasa. Sultan waliyun liman la waliyalah. Nabi bersabda, penguasa itu wali bagi orang yang tidak punya wali. Di antara orang yang tidak punya wali adalah anak hasil zina. Maka anak hasil zina tidak sah kalau diwalikan oleh bapaknya, karena dia bukan bapak syar'i. Al-walad lil firas, kata Nabi. Anak itu hasil pernikahan ranjang yang sah. Tapi kalau dia hasil zina, tidak dikatakan anak secara hukum syar'i. Makanya kalau anak hasil zina, kalau dia mau menikah, nggak boleh bapaknya, nggak sah, dan harus diulang. Walaupun pernikahannya sudah sekian puluh tahun yang lalu, salah walinya, pernikahannya adalah pernikahan subhat. Dan nikahnya harus diulang dengan penghulu atau dengan KUA atau dengan penguasa. Tidak sah kalau seandainya sudah terlanjur bapaknya menikahkan karena belum tahu, dan sudah tahu sekian puluh tahun, maka pernikahannya tetap harus diulang. Ini resiko anak hasil zina. Dia tidak boleh dinikahkan oleh bapak biologisnya. Tetap yang menikahkan adalah penghulu yang resmi oleh negara kita.
Ini dampak daripada hasil zina. Yang ketiga, dampak anak hasil zina. Anak hasil zina tidak dapat warisan dari pihak bapaknya. Anak hasil zina hanya dapat warisan dari pihak ibunya. Luar biasa dampak zina. Anak pertama tidak dapat warisan dari bapaknya. Ketika bapaknya wafat, anak hasil zina nggak dapat. Sedangkan adik-adiknya karena pernikahan yang sudah sah, maka dia dapat. Seandainya anak hasil zina dapat, dia harta wasiat. Sebelum bapaknya meninggal, dia jujur berwasiat, tolong anak pertama saya, karena dia anak hasil zina, saya berwasiat dia diberikan harta sebagian. Jadi anak hasil zina tidak dapat warisan dari bapaknya. Dia hanya boleh dapat harta wasiat kalau bapaknya berwasiat. Kalau bapaknya tidak berwasiat, maka anak hasil zina ketika bapaknya wafat tidak dapat apa-apa. Jadi ini penting jamaah sekalian, supaya jangan anak hasil zina ngotot ingin dapatkan wasiat, ingin dapatkan warisan, padahal posisinya sebagai anak zina tidak dapat warisan. Kemudian jamaah sekalian, poin yang keempat, bahwa anak hasil zina tidak dapat nafkah dari bapaknya. Zina tidak mewajibkan nafkah. Pernikahan yang sah baru mewajibkan nafkah. Sekalipun suami istri sudah bercerai dan memiliki anak, nafkah orang tua kepada anak yang orang tuanya bercerai tetap wajib. Seandainya suami istri bercerai, maka tetap wajib menafkahi anaknya. Ini kalau pernikahan yang sah. Tapi kalau zina, seorang bapak tidak ada kewajiban menafkahi anak hasil zina. Anak hasil zina yang wajib nafkahi adalah ibunya. Dalam kasus perzinahan memang yang sangat dirugikan adalah perempuan. Hadirin sidang Jumat azakumullah, ada kesalahan di masyarakat yang sudah tersebar. Di antaranya adalah kalau terjadi perzinahan, si laki-laki wajib menikahi perempuan yang dizinahi. Ini tidak benar. Tidak ada kewajiban menikahi perempuan yang dizinahi. Karena resiko zina itu masing-masing, tidak ada keharusan untuk menikahi. Sekalipun perempuan itu hamil, tidak ada satupun ayat Al-Quran maupun hadis yang mewajibkan laki-laki yang menghamili pacarnya umpamanya, dia wajib menikahinya. Nggak ada. Ini hanya kepentingan kebersamaan untuk kerukunan supaya tidak timbul keributan. Tapi agama tidak mengatur ini. Laki-laki itu boleh menikahi, boleh tidak. Tidak ada, sekali lagi, secara hukum Islam keharusan laki-laki yang berzina dengan perempuan yang kemudian perempuan itu hamil, dia harus menikahi. Banyak keluarga perempuan menuntut agar laki-laki itu menikahi perempuan yang hamil tersebut. Sebenarnya dalam hukum Islam tidak ada. Jadi memang zina yang paling menanggung resikonya adalah pihak perempuan. Untuk itu jangan sekalian jagalah anak-anak perempuan kita, keluarga perempuan kita, jangan sampai dia berzina. Karena konsekuensi zina yang paling besar menanggung adalah pihak wanita. Demikian juga kalau seandainya tidak jadi menikah, si perempuan itu hamil dan mempunyai anak, si laki-laki diwajibkan menanggung nafkah bayi hasil zina tersebut, anak zina tersebut. Ini pun tidak ada dalam Islam. Resiko anak zina ditanggung oleh si perempuan atau keluarga si perempuan, tidak ada dari pihak laki-laki. Kalau ada kewajiban bagi laki-laki menanggung nafkah anak hasil zina, nanti pelacur-pelacur akan nuntut nafkah anak hasil zina kepada pelanggannya. Maka rusaklah jamaah sekalian. Maka konsekuensi zina itu yang menanggung adalah si perempuan. Jadi tidak ada laki-laki harus menafkahi, bertanggung jawab
biaya persalinan, biaya sekolah sampai besar, karena ini hasil perbuatan si laki-laki. Tidak, nggak ada ayat maupun hadis Nabi SAW. Ini resiko daripada anak hasil zina. Yang kelima, dampak anak hasil zina, bahwa anak hasil zina akan memberikan karakter yang rusak. Nabi SAW dalam sebuah hadis yang ulama berselisih memang hadisnya. Ulama-ulama dahulu mengatakan hadis ini sangat lemah, bahkan mungkar. Kemudian ketika diteliti ulang oleh para ulama zaman sekarang, ternyata hadis ini sah. Disahkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani dalam bukunya Silsilah Hadis Shahihah. Nabi bersabda, la yadkhulul jannah waladu zina. Tidak akan masuk surga anak hasil zina. Banyak orang protes, kenapa yang berzina bapaknya, ibunya, anaknya yang gak masuk surga? Jamaah sekalian, zina tidak sama dengan dosa-dosa yang lain. Dosa membunuh, dosa korupsi, dosa berjudi, dan dosa-dosa yang lain tidak terpengaruh dengan janin, pembuahan anak. Adapun zina terpengaruh dengan pembuahan benih daripada janin bagi seorang anak. Kalau anak hasil zina, itu akan menimbulkan karakter yang rusak karena dia hasil zina, hasil perbuatan yang haram. Sama dengan beras, kalau berasnya sudah rusak, sudah bau, mau dibikin apapun hasil tetap jelek. Demikian juga zina, mau dididik bagaimanapun juga, kalau hasil zina akan melahirkan generasi yang rusak. Namun ulama menjelaskan bukan pasti masuk neraka anak hasil zina, bukan. Tapi suatu ancaman dari Nabi SAW bahwa karakter zina, karakter yang sangat rusak. Dan hari ini kita berhadapan dengan kondisi anak-anak yang lahir dari hasil zina. Sekolah-sekolah kewalahan, pesantren-pesantren kewalahan, lembaga-lembaga pendidikan kewalahan terhadap karakter anak-anak yang semakin hari semakin rusak. Salah satu sebabnya anak itu lahir karena hasil zina. Untuk itu jamaah sekalian, harus kita wanti-wanti, waspada, jangan sampai generasi yang akan datang lahir daripada hasil zina. Menjelang hari kiamat akan muncul generasi yang namanya Ya'jud wa Ma'jud. Orang yang sangat kejam. Semua manusia di luar Ya'jud wa Ma'jud dibunuh oleh mereka. Mereka akan menguasai dunia saat itu. Dan tidak ada yang mengalahkan kelompok Ya'jud wa Ma'jud yang diterangkan dalam surah Al-Kahfi. Ya'jud wa Ma'jud adalah manusia, bukan makhluk yang lain. Kenapa dia bengis? Kenapa dia kejam? Sebabnya karena umumnya mereka lahir dari hasil perzinahan. Untuk itu jamaah sekalian, kita harus senantiasa jaga keluarga kita, masyarakat kita, agar jangan sampai terjadi perzinahan, apalagi sampai melahirkan generasi-generasi hasil zina. Semoga Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita dan keluarga kita dari perzinahan. Barakallahu li wa lakum wa nastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Hadirin sidang Jumat azakumullah, bagaimana solusi terhadap anak zina? Yang pertama, solusi anak zina yaitu kita jaga keluarga kita. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu dan keluarga kamu dari api neraka. Zina dosa terbesar nomor 3. Nomor 1 syirik, nomor 2 membunuh, nomor 3 adalah berzinahan. Walaupun suka sama suka, ini zina dosa yang sangat besar. Bagi yang sudah menikah dihukum rajam sampai mati. Jaga betul-betul masyarakat kita. Jangan izinkan tempat-tempat perzinahan di sekitar kita. Wajib bagi penguasa, wajib bagi orang yang punya kekuasaan, wewenang untuk menolak tempat-tempat yang berpotensi terjadinya perzinahan. Kalau tidak dia berdosa, ditanya, dihisab pada yaumul qiyamah. Bagi para pemimpin RT, RW dan seterusnya, jangan izinkan tempat-tempat yang berpotensi terjadinya perzinahan di situ. Yang kedua, kalau sudah terlanjur kita memiliki anak hasil zina, harus jujur kepada anak itu bahwa dia lahir dari zina. Ini konsekuensi.
Karena dia nanti nggak dapat wali dari bapaknya kalau dia anak perempuan. Dia nggak dapat warisan dari bapaknya. Dan bapaknya harus berwasiat kepada anak hasil zina bahwa dia anak hasil zina. Dia hanya dapat wasiat, harta wasiat, bukan harta warisan. Harus ada kejujuran supaya mereka mengerti dan tidak salah paham dan tidak menabrak hukum Islam. Kemudian yang ketiga, menghadapi anak zina kita harus ekstra dalam mendidik mereka. Karena mereka terancam dengan sabda Nabi, la yadkhulul jannah waladuz zina. Tidak akan masuk surga anak hasil zina. Sekali lagi, hadis ini bukan memastikan, tidak hanya mengingatkan, mengancam karakter yang buruk dari anak hasil zina. Sehingga orang tuanya harus betul-betul ekstra mendidik anak hasil zina. Tetap sabar, tetap anak hasil zina punya peluang masuk surga. Cuma dengan kondisi karakter yang seperti ini memang harus dibutuhkan kesabaran yang tinggi, 2 kali lipat dengan anak-anak hasil biasa. Untuk itu jamaah sekalian, sekali lagi jaga diri kita, jaga keluarga kita, masyarakat kita. Jangan sampai kita jatuh dalam dosa yang sangat besar, yaitu zina. Dan kalau seandainya sudah terjadi, tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap berdoa agar anak-anak yang lahir karena hasil perzinahan tetap menjadi anak yang soleh.